Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Reja Vidi Triguna Saragi dengan NPM 2234 10 14 6 dan saya kelas 6 MF Universitas Metodis Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sambil mempraktikkan pengelolaan data melalui SPSS. Yang pertama, membuat coding. Nah, sebelumnya saya sudah mengetik codingnya dan bentuk coding untuk kelas yaitu seperti ini, yaitu menggunakan rumus if dan selanjutnya lalu diakhiri dengan tutup kurung yaitu sebanyak 4. Nah, selanjutnya yaitu coding jenis kelamin yaitu sama juga yaitu if dan ada summernya dan search-nya. Dan setelah itu saya membuat codingan tentang rencana konsentrasi yaitu menggunakan rumus if dan mengurutkan sesuai dengan data yang dikirimkan oleh dosen saya. Selanjutnya ini untuk coding soal yaitu soalnya tentang apakah apakah responden memiliki laptop atau meminjam dari teman. Nah, sebelum masuk ke variabel SPSS, di sini di sini kita harus meng-hide dulu yaitu bagian-bagian kelas, terus jenis kelamin, lalu rencana konsentrasi dan contoh soalnya. Nah, setelah kita hide-nya, kita hide, kita akan pergi ke SPSS. Nah, di SPSS nanti tampilannya seperti ini. Nah, di SPSS. Nah, di bagian name ini bisa bisa disingkat yaitu ML, KLS, JK, RK, dan MKP. Tipenya itu kalau dia nama nama lengkap yaitu tipenya string dan dia kalau ada berupa kelas jenis kelamin, RK dan lain-lainnya itu di numerik. Untuk width nama lengkap itu nominalnya 27 karena nama respondennya ada yang panjang. Untuk untuk kelasnya 8, untuk jenis kelamin 8, untuk rencana konsentrasinya ada 26 dan untuk memenuhi kebutuhan perkuliahannya ada 33. Selanjutnya itu kita masuk ke label. Nah, label ini di sini harus dijelaskan dengan lengkap yaitu nama lengkap, kelas responden, jenis kelamin, rencana konsentrasi, terus memenuhi kebutuhan. Nah, selanjutnya ke value. Nah, di value ini kita mengetikkan value labelsnya itu sesuai yang digambar yaitu yang pertama 6MB, yang kedua 6MC, yang ketiga 6MF, yang keempat 6MG, terus yang kelima 6MH. Lalu setelah kita ada di semuanya, kita klik OK. Selanjutnya kita akan masuk ke value-nya jenis kelamin. Jenis kelamin ini juga sama, yaitu yang pertama laki-laki, terus di ADD, yang kedua perempuan, terus di OKK. Selanjutnya yaitu ke value ruang rencana konsentrasi. Ini juga sama, yang pertama itu manajemen keuangan, yang kedua itu manajemen sumber daya manusia, dan yang ketiga itu manajemen pemasaran. Lalu diklik OK juga. Nah, demikian juga tentang memenuhi kebutuhan perkuliahan. Ini juga sama, yaitu yang pertama menggunakan laptop pribadi, terus dia DD, kedua menggunakan ponsel pintar atau handphone, yang ketiga meminjam teman. Terus diokekan juga. Lalu di Lalu kita masuk ke measure-nya. Measure-nya ini untuk nama lengkap yaitu nominal, untuk yang selanjutnya itu scale. Nah, selanjutnya kita masuk ke data view-nya. Nah, data view-nya seperti ini. Ini tadi hasil copy paste dari Excel, maka dia disalin di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke analisis ke pengolahan data deskriptif statistiknya. Itu pertama kita
menekan tombol analyze, lalu deskriptif statistik, lalu ke frekuensi. Nah, di sini kita menekankan Ctrl A supaya terblok semuanya, lalu dipindahkan ke variabelnya. Nah, di sini kita menekan statistik dan mencentang semuanya dari sentral tendensinya. Lalu setelah dicentang, yang demikian juga yang description-nya, semuanya dicentang. Lalu kita continue, lalu masuk ke chart-nya. Di sini yang kita centang yaitu bar chart, karena akan memunculkan nanti yaitu tabel dan diagramnya. Lalu kita klik OK. Nah, kita akan menunggu beberapa menit untuk menampilkan hasil output dari variabel SPSS-nya. Ini dia variabelnya. Lalu setelah ini kita akan masuk ke Word. Nah, ini hasil Word yang saya kerjakan. Nah, kalau kata pengantar dan pendahuluannya ini tergantung pribadi. Nah, kalau hasil pengelolaan data dan analisisnya seperti ini, kelas respondennya itu berjumlah 62 orang. Diagramnya bisa dilihat seperti ini. Dan yang kedua jenis kelamin, di sini lebih mendominasi perempuan. Karena perempuan jumlahnya 41 dan persennya 66,1%. Ini untuk diagramnya dan ini untuk rencana konsentrasinya. Di sini lebih diunggul, di sini lebih minat manajemen keuangan yaitu sebanyak 30 responden, yaitu persennya sebanyak 48,4%. Lalu ini untuk diagramnya, ini semuanya diagramnya di-copy dari hasil output SPSS tadi, lalu dipaste di lembar kerja ini. Selanjutnya yaitu tentang statik deskriptifnya. Berdasarkan analisis diperoleh nilai seperti mean, median, standar deviation, varian, minimum, maksimum dan jumlah pada masing-masing variabel itu contohnya sebagai berikut. Itu pada yang pertama pada variabel jenis kelamin dan kelas nilai mean menunjukkan kecenderungan distribusi data. Yang kedua, standar deviasi menunjukkan tingkat penyebaran data. Kemudian yang terakhir yaitu ada tentang kesimpulan. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan FSS dapat disimpulkan bahwa jumlah responden yang dianalisis sebanyak 62 orang. Yang kedua, mayoritas responden adalah perempuan. Yang ketiga, kelas responden terbanyak adalah 6MH. Yang keempat, konsentrasi yang paling diminati adalah manajemen keuangan. Dan yang kelima, sebagian besar responden menggunakan laptop pribadi untuk menunjang kebutuhan perkuliahan. Yang keenam, secara umum, hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa data telah terdistribusi dengan baik dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Sekian dari pemaparan saya. Jika ada kata atau pengucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.